Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Ahmad Permana, NIM 588 dari Prodi Sistem Informasi, kelas C, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja Ajax. Jadi sebelum kita mulai praktikumnya, kita penjelasan terlebih dahulu. Jadi apa itu Ajax? Ajax adalah teknik pengembangan web yang memungkinkan pembaruan konten halaman web tanpa harus refresh halaman. Jadi intinya dia bisa menginput tanpa merefresh halaman terlebih dahulu. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, seperti biasa, kita nyalakan dulu local servernya, XAMPP-nya. Kita nyalakan terlebih dahulu Apache dan MySQL. Oke. Setelah sudah, kita buat filenya dulu agar bisa terhubung di data MySQL-nya, di local servernya. Kita pergi ke local disk C, kemudian pilih XAMPP, kemudian pilih yang htdocs. Nah, di sini kita buat file baru, buat folder baru, namanya misalnya tugas Ajax. Nah, kemudian kita bisa langsung memulai, setelah membuat file tadi, kita langsung bisa memulai praktikumnya. Kita buka dulu visualnya. Nah, ini adalah struktur dasar dari HTML. Yang pertama itu struktur dasarnya itu ada HTML-nya ya. Ini udah kayak yang paling penting tuh ini. Jadi pembukanya itu. Kemudian ada head ini kepala. Jadi awal-awalnya. Kemudian title ini digunakan untuk kasih judul dari form tersebut misalnya. Misalnya namanya, ini kan mau buat pemesanan ya. Form pemesanan produk misalnya. Pemesanan produk. Nah, misalnya kita save. Nah, kita simpan dulu ya. Kita simpan di file yang tadi kita buat. Local disk C, kemudian XAMPP, kemudian htdocs. Nah, tugas Ajax. Ini kita kasih nama misalnya form order misalnya. Order.php. Save. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa tahu ini tuh di mana gitu. Jadi kita buka dulu browsernya. Kita buka dulu browsernya. Jadi bagaimana kita bisa tahu ini tuh di mana atau berfungsi untuk apa. Kita bisa langsung lihat browsernya. Caranya localhost. Cara buat lihatnya tuh localhost / nama filenya kan tadi tugas Ajax. Tugas Ajax. Kemudian nama filenya, misal nama file tadi order.php. Nah, ini cara kita bisa dijalankan atau bisa di-run di Chrome atau di Google. Nah, ini kita kecilin aja Pak ya. Nah, ini kan tadi judulnya kan form pemesanan produk ya. Nah, ini tuh berfungsi untuk di sini.
Jadi kita bisa tahu kita ini lagi buka apa gitu. Kita ini lagi ngerjain apa. Nah, di sini misalnya kita ganti form order misalnya. Order, kemudian kita save. Kita buka lagi. Nah, ini kita refresh. Nah, ini berubah jadi form order. Nah, jadi digunakan untuk titelnya ya. Ini bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian body ini tempat dimana kita memasukkan kode-kodenya gitu. Tempatnya tuh di sini. Ngoding tuh tempatnya di sini. Yang pertama itu kita buat judulnya paragraf. Astagfirullah. Misalnya form H2 ini tuh kayak paragrafnya. Misalnya namanya form form order produk, kemudian kita tutup H2 lagi. Setiap variabel itu harus ditutup gitu. Misalnya H2 ini pembuka, kemudian ditutupnya lagi dengan slash H2 gitu. Kemudian kita buat formnya ya, kita buat isinya form ID kutip order form tutup lagi, kemudian kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membuat form. Ini kita biar gampang ya, kita slash jadiin belah tengah gini biar tahu perbedaan dan gunaan dari kode tersebut. Nah, ini biar gampang. Selanjutnya adalah kita akan membuat form-formnya ya, form untuk isi data. Ini biar gampang kita kita bagi layar kayak gini ya, biar kita tahu biar kita langsung tahu kegunaannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita buat form labelnya ya, label, kemudian isinya nama produk, kita langsung tutup. Nah, jadi kalau di HTML ini kita langsung tutup ya. Jadi variabel yang sudah dibuka kita harus tutup. Kemudian bisa kita kasih BR. Lalu kita akan membuat, ini kita save dulu ya. Jadi kegunaan dari label ini untuk membuat si nama produknya. Kemudian selanjutnya adalah kita buat input type-nya. Misalnya namanya teks. Namanya apa? Produk. Nama kolomnya itu namanya produknya. Coba nih kita save dulu, akan jadi seperti apa. Nah, jadi kegunaan dari input type ini adalah kita
bisa membuat kolom untuk kita bisa mengisi. Jadi nanti kita akan menginputnya di sini, di kolom ini. Nah, gunanya tuh itu. Selanjutnya sebenarnya sama aja sih. Ke depan setelah ini sama. Sebenarnya bisa langsung copas, tapi kayaknya nggak usah. Kita ngoding sendiri aja supaya terbiasa ya. Biasa. Misalnya namanya kita jumlah kita tutup seperti biasa, kita slash, kita tutup. Jangan lupa ini kita akan membuat lagi input type-nya. Misalnya namanya number, ketik number, kemudian kasih ini nama dari apa namanya, nama dari kolom atau kolom apa namanya. Misalnya number itu apa ya, quantity ya, quantity ini kan kolom angka ya, kita bisa masukkan minimal masukinnya itu berapa, minimal inputnya itu berapa. Minimal inputnya misalnya berapa ya, satu deh, atau misalnya 10. Minimal inputnya misalnya 5. Nanti di akhir kita bisa tahu perbedaannya apa. 5 misalnya. Kemudian kita tutup seperti biasa. Sudah ditutup, kita buat lagi BR. Kita save lagi, kita refresh. Nah, kita bisa menginput angka ya. Nah, tapi tidak bisa menginput huruf. Karena apa? Karena sudah diisi input tab-nya number. Kemudian selanjutnya kita buat lagi di order produk tuh biasanya ada apa? Nama pemesan ya. Nama pemesan. Misalnya nama pemesan. Nama pemesan titik 2. Kita tutup seperti biasa. Teks biasa ya, teks biasa. Kita nambahin namanya nama customer nama pembelinya, customer name. Kita tutup. Save lagi, kita lihat perbedaannya apa. Nah, kita berhasil membuat kolom nama pemesannya. Kemudian kita akan menambahkan apa lagi nih? Email label. Kita tutup seperti biasa. Kemudian kita buat input type-nya email.
lihat lagi perbedaannya. Nah, sudah jadi ya kurang lebih ini. Kemudian kita akan membuat buttonnya, button untuk inputannya. Jadi setelah mengisi, kita pasti akan menekan button inputnya, button type, button type, jangan lupa tanda kutip ya. Klik misalnya nama buttonnya pesan, nama buttonnya pesan. Oke, coba kita lihat. Nah, ini kita sudah membuat tombol kliknya, tombol pesannya. Kemudian ini kan udah kita buka dengan form, kita akhiri dengan form juga. Kita akhiri dengan form. Kita tutup formnya. Nah, dibuka dengan form, diakhiri dengan form. Kita tap biar rapi ya. Apakah ada perbedaan? Tentu tidak ada perbedaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita buat ininya, apa namanya, di kayak pemberitahuan yang akan membedakan ininya, Ajaxnya ya, Ajaxnya. Kita buat div dulu, div ID, kita kasih nama respon. Di responnya nanti kalau misalnya kita sudah mengisi akan ada apa gitu. Nah, itu gunanya response. Kemudian kita kasih style dikit lah, kita kasih warna ya, kita kasih warna apa nih. Nah, kita taruh letaknya itu jangan tinggi-tinggi ya, kita taruh di bawah teksnya aja, di bawah teks. Coba teks color, warnanya misalnya blue ya. Apa nih warnanya? Merah, red, blue aja lah, biru aja, biru. Ini kita ini kan dibuka dengan div, ditutup dengan div. Kemudian selanjutnya kita buat, kita akan membuat scriptnya. Ini scriptnya ini adalah kita memanggil dari library tersebut. Kita memanggil library ini itu kayak perpustakaan, pokoknya perpustakaan yang sering dipakai gitu, di HTML. Jadi caranya tuh script
script source-nya dari misalnya di sini ya, source-nya dari sini, jadi library jQuery-nya. .com slash library dari JavaScript-nya. Kita memanggil library tersebut supaya apa? Supaya bisa diaplikasikan di dalam file kita atau kode kita tulis biasa. Jangan tipu, karena bisa terjadi kesalahan. Nah, setelah ini kita akan membuat Ajax-nya. Terus selanjutnya adalah kita akan membuat dari Ajax-nya. Ajax juga diawali dengan script ini. Jadi pengaplikasian Ajax diawali dengan script sama kayak jQuery yang di atas, sama dengan ini, kita diawali dengan script, kemudian bawahnya $, nah kita memanggil dari order form. Submit. Jadi setelah submit pesan ini ditekan, di order form ini akan terakses ketika sudah submit. Kita tombol pesan ini sudah di, karena ini kan nama buttonnya kan submit ya. Nah, order form ini akan diakses ketika submit ini ditekan, ketika tombol pesan ini ditekan. Nah, gini. Kemudian function seperti biasa. Function kurang-kurangan. Ini dalamnya, jadi di ini adalah prevent default, prevent default. Kita mulai masukkan Ajax-nya. Tandanya tuh kalau Ajax tuh ada $, titik Ajax bukan Ajax.
URL titik dua, ada URL, kemudian ada type-nya, kemudian data, dari tes. Sorry. Kok di dalam sih? Serialis, kemudian kita coding dulu ya, nanti dijelasin. Function. Nah, kayak ini. Jadi nanti tuh ketika kita sudah menginput itu kita nggak perlu ngereset dari ini ya, reset apa namanya halamannya. Kok di mana tuh di sini. Kemudian di apa namanya? Ketika kita sudah menginput, otomatis kolom dari ininya itu akan langsung kosong. Kita akan praktekkan setelah selesai ya. Kita lanjutkan lagi di error function. Misalnya error gitu atau datanya nggak masuk atau sesuai, datanya tidak sesuai,
kemudian misalnya terjadi error function ya, jadi error, nanti yang muncul akan ini kata-kata seperti ini, error terjadi kesalahan pada server. Misalnya kita coba ya. Kan bisa langsung reset ya setelah pesan, setelah klik pesan. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat isi dari ini, dari linknya, dari link URL-nya. Kita selesaikan dulu. Tutup lagi seperti biasa. Script. Nah, jadi kita perbesar dulu. Ajax. Dan selanjutnya adalah kita akan membuat link untuk mengisi ininya ya, karena ini kan belum ada kan. Nah ini kan bersih kosong untuk Ajax-nya. Selanjutnya kita akan membuat linknya. Caranya kita buat teks baru lagi. Link PHP-nya itu seperti awalnya pasti ini. Kemudian if else if kita akan membuat koneksi server kontrak request method. Verifikasi 3 kali, kemudian isinya post, kemudian kurung kurawal. Oke, nah kita akan masukkan nama dari ininya, semua nama dari ini, nama dari inputannya. Kita masukkan produk name, kita masukkan sini. Jangan lupa ini dulu ya, produk name,
semuanya. Customer name. Kemudian satu lagi email. Nah, agar bisa terhubung ke PHP-nya, ke Ajax-nya, agar Ajax-nya bisa berjalan. Nah, kemudian kita isi sama dengan set dalam kurung dolar post ini kotak apa ini kan product name kan. Nah, kita masukkan sini, kita masukkan lagi ke dalam petik satunya ini. Nah, product name. Kemudian selanjutnya tanda tanya, post lagi, masukkan lagi produk name-nya, masukkan lagi. Kemudian titik 2 jadi selesai. Nah, ini langkah-langkahnya sama ya, sampai semuanya kita copas aja lah biar cepet. Copas iset namanya quantity, kita rubah. Hati-hati ya, tentunya ada kesalahan. Kita lihat lagi apakah ada kesalahan atau tidak. Quantity kan tadi minimal berapa? Minimal 5 ya, jadi kita minimal 5, 0 aja deh, minimalnya 0. Mana minimal 0. Oke, selanjutnya kita copas lagi, copas customer name kita masukkan. Kita copas lagi, kita ganti email semua. Kenapa yang ini kok beda? Karena ini kita akan isi angka ya di dalam di dalam ini, di dalam jumlah itu kan number ya, kita akan isi angka. Nah, selanjutnya kita akan buat if lagi, if nah, product name nanti penjelasannya di akhir aja. If product name dan quantity dan customer name dan
kita akan membuat ucapan terima kasihnya gitu. Kemudian else ya, kalau gagal else nya data tidak lengkap. Koma lagi, kemudian setelah itu pasang misalnya process order. File PHP-nya, file yang ini udah terbuat. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Ini link kita akan linknya ke sini. Nama filenya proses. Nah, selesai. Nah, setelah kita selesai ini kita akan coba di browsernya. Kita akan coba run misalnya kalau nama produknya sepatu, jumlahnya 10, nama pemesannya, emailnya misalnya ini pesan. Nah, ciri khas dari Ajax itu ketika kita sedang menginput halamannya tuh nggak nge-refresh. Jadi kita bisa langsung tahu apakah inputan itu berhasil atau enggak. Kemudian di kolomnya itu langsung kosong. Nah, itu keunggulan dari Ajax. Misalnya kita inputnya salah nih, misalnya nama produknya kita nggak cantumin ininya aja, misalnya salah satu kolomnya kosong. Nah, kemudian akan muncul pemberitahuan data tidak lengkap atau tidak valid, karena di dalam kodenya ini harus semuanya terisi. If produk name dan quantity itu harus lebih dari 0, dan nama customer kemudian emailnya itu harus terisi. Setelah terisi akan muncul pemberitahuan seperti ini. Pemberitahuannya akan muncul seperti tadi. Coba kita coba lagi, misalnya sepatu 10, nama pemesannya pemberitahuannya akan mengikuti dari Eko ini. Terima kasih, customer name-nya namanya siapa tadi yang sudah diinputkan di sini, Nahaya. Pesanan Anda untuk apa? Untuk kuantitinya
kita di upload berapa jumlahnya, kita masukin 10. Kemudian produk name-nya untuk tadi sepatu yang kita ikutin telah disertifikasi. Ini jadi koin ini digunakan untuk validasi apakah hasil liputan itu berhasil atau tidak, atau lengkap atau tidak. Kurang lengkap nanti yang muncul akan ini data tidak valid. Ini adalah keunggulan dari Ajax. Keunggulan dari Ajax ketika kita input itu nggak nge-refresh halaman, jadi langsung terlihat apakah inputan itu berhasil atau tidak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena tadi ada kesalahan kamera, jadi angle kameranya berubah. Sekian dari saya.